saya mendapatkan amanah dari Nikita Mirzani, dan dia juga meminta saya segera dalam 1-2 hari ini segera memasukkan gugatan Wan Prestasi. Gugatan Wan Prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG, ya, yang menjadi tergugat adalah RG, yang kedua adalah AM, yang ketiga, mohon maaf, ini bukan tergugat, tapi turut tergugat satu, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, turut tergugat dua adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada satu perusahaan juga menjadi turut tergugat tiga. Dari gugatan Wan Prestasi ini, nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana. Jadi patut diduga ini adalah sebuah perkara perdata yang dipaksa. Saya ulangi, patut diduga sebuah perkara keperdataan yang patut diduga dipaksa menjadi perkara pidana, seperti itu. Sampai saat ini yang saya cek ke ini kita belum ada terima, ya, kita belum ada terima, tapi nanti akan kami cek lagi, ya, nanti akan kita update lagi ke kawan-kawan media. Tapi yang pasti gini, rekan-rekan, kami dari kepolisian, dari Polri, apapun bentuk laporan pengaduan pasti akan kami tanggapi dan kami terima. Nanti kan tinggal lihat apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak, kan gitu, masuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Tapi semua keluhan, semua pengaduan, semua laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan perintah Bapak Kapolri dan penekanan kembali oleh Bapak Kapolda, siapapun yang datang ke kantor kepolisian mau melaporkan kejadian apapun, mau mengadukan apapun, mau menyampaikan informasi apapun harus diterima dan dilayani dengan baik. Ya, jadi itu jawabannya, ya. Kalau memang mau melapor, ya, yang silakan, ya. Dan pasti akan kita terima, nanti tinggal bagaimana pembuktian tentang perbuatan yang dilakukan tersebut. Terhadap apa yang dibilang senior kami Bang Pami Bahmid tentang gugatan Wan Prestasi, ya kami selaku sampai sejauh ini kami belum menerima kuasa tentang hal itu. Tapi kami berpandangan setiap warga negara itu memang sah-sah saja melakukan sebuah gugatan. Tapi kembali seperti yang kami bilang sering, bahwa siapa yang menggugat dia yang membuktikan. Nah, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Terkait terhadap klien kami, ya kami menanggapinya biasa-biasa saja, tidak ada kekhawatiran tentang gugatan tersebut. Anggap ada sebuah kesepakatan dengan pihak tersangka NM dan IM. Nah, namun jika pihak mereka menganggap ini adalah ada sebuah kesepakatan dengan klien kami, ya silahkan aja. Kami juga siap dengan tuduhan-tuduhan tersebut bahwa memang tidak pernah ada kesepakatan antara klien kami dengan tersangka IM dan NM. Kesepakatan tidak pernah ada dengan saudara NM dan IM. Yang ada, yang kami alami ya seperti yang kami laporkan di Polda Metro Jaya tentang pemerasan dan ancaman dan TPPU. Nah, itu yang kami alami. Terkait kesepakatan dengan saudara tersangka IM dan IM itu tidak pernah ada. Sampai saat ini belum ada surat atau pernyataan dari rekan-rekan JPU tentang P21 berkas perkara tersebut. Ya, tapi kami dapat memastikan bahwa ini kami spill sedikit pada rekan-rekan bahwa berkas perkara sudah dikirimkan oleh Direktorat Reserse Siber itu tertanggal 5 Mei 2025 dan saat ini masih dalam penelitian rekan-rekan JPU. Ya, mohon bersabar, mudah-mudahan segera ada jawaban yang mudah-mudahan langsung P21 dan bisa tahap 1 dan tahap 2 kan. Kalau nanti dinyatakan oleh kawan-kawan JPU dinyatakan berkas terungkap, maka bentuk surat yang akan dibalas oleh kawan-kawan JPU adalah P21. Ya, kalau nanti sudah lengkap. Jadi kita lagi menunggu hasil penelitian dari kawan-kawan kejaksaan. Mudah-mudahan
berkas perkara dari NN sudah dinyatakan dan bisa dinyatakan lengkap sehingga bisa di tahap 2 kan baik pelaku, barang bukti dan berkas perkara. Sampai sejauh ini berkas perkara itu kan awalnya kalau tidak salah sekitar bulan Maret, 17 Maret kalau tidak salah itu kan ada 19 ya dari penuntut umum untuk dipenuhi atau dilengkapi oleh teman-teman penyidik. Nah, sejak saat itu baru minggu lalu sekitar di tanggal 5 Mei itu dikembalikan lagi oleh penyidik kepada penuntut umum, dan selanjutnya penuntut umum ini kan melakukan penelitian kembali, mempelajari kembali apakah misalkan petunjuk atau koordinasi yang disampaikan terdahulu ini dipenuhi atau tidak. 17 Maret itu kan di ke-19 artinya ada beberapa item, satu sampai 10 atau puluhan petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik. Nah, di antara beberapa petunjuk itu sudah dipenuhi apa belum? Nah, itu yang lagi teman-teman penuntut umum pelajari kan. Masih dipelajari berarti Pak? Masih dipelajari karena baru berkasnya tanggal 5 Mei ya, masuk ke kita. Pengembalian berkas kemarin oleh penuntut umum, kembali lagi kami jelaskan bahwa di dalam pasal 138 itu memang kewenangan dari penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut atau sudah lengkap atau belum. Nah, selanjutnya di pasal 141 KUHP, penuntut umum itu diberikan kewenangan untuk menarik setiap orang-orang yang dianggap terlibat. Nah, di mana pada saat nanti ini semua sudah ditarik, penuntut umum juga mempunyai kewenangan membuat ini dalam surat satu dakwaan. Nah, jadi terkait pengembalian berkas itu kami menganggap hal yang biasa. Kita nggak akan menanggapi karena hukumnya seperti itu. Itu diatur di pasal 29 KUHP. Karena ini ancamannya di atas 9 tahun, memang diberi kewenangan menurut KUHP untuk diperpanjang. Jadi awal penahanan itu adalah 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari. Kepolisian itu memiliki kewenangan itu melakukan penahanan 20 hari. Ya, sudah dilaksanakan. Dan bisa diperpanjang dengan mengajukan melakukan permohonan kepada ke JPU perpanjangan penahanan selama 40 hari. Dan itu sudah dilaksanakan. Dan kemarin diajukan lagi penahanan, ya, penahanan pengadilan. Sebenarnya kalau untuk penahanan di pengadilan itu 60 hari. Baru diambil penyidik itu 30 hari. Saya ulangi, baru diajukan penyidik itu 30 hari. Berarti kawan-kawan penyidik masih ada menunggu kesempatan, tapi mudah-mudahan langsung bisa ke-21 ya. Kita jangan sampai biar jangan berlarut lama. Mudah-mudahan ke-21, tapi masih ada 30 hari kalau memang nanti belum dinyatakan lengkap oleh kawan-kawan JPU. Sejauh ini yang pasti kita tunggulah dipelajari, kalau sudah lengkap segera kami informasikan ke teman-teman, atau bisa nanti online juga bisa kita ketahui bersama dan akan kita publish. Untuk selanjutnya JPU pasti kalau sudah P21 ya pasti segera melakukan penyusunan surat dakwaan untuk dimintakan dilimpahkan ke pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana tersangka. Itu nggak mungkin bisa ya. Kalau tidak salah ini informasi dari JPU-nya ini udah perpanjangan yang ketiga. Udah maksimal ya artinya. Bang, izin. Ada dia langkah pasalnya kan ada KUHP, Undang-Undang ITE, juga pasal TPPU. Ketentuannya begitu, ketentuannya lepas demi hukum. Ketentuannya, tapi kan masih ada waktu, ya kasih waktu juga ke teman-teman penuntut umum dan juga penyidik untuk mempelajari dan melakukan koordinasi yang intensif untuk menuntaskan pelaporan terkait dengan para tersangka untuk mendapat proses kepastian hukum. Kita optimis lah. Di sini juga kami tegaskan dan kami juga perlu peringatkan kepada penyidik Polda Metro Jaya agar janganlah bermain-main dengan perkara ini. Nah, kenapa kami bilang seperti itu? Karena berdasarkan BAP tambahan yang kami lakukan, semua keterangan itu mengarah ke saksi S dan saksi O.
Nah, tapi sampai dengan detik ini penyidik Polda Metro Jaya belum ada memanggil ataupun melakukan BAP tambahan terhadap saksi O atau saksi S.